Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Tunusadia. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Ahmad Dahlan Probolinggo dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Khairiyah MPDI. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa soal. Nah, soal yang pertama yaitu tujuan tafsir digunakan untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menerangkan masalah-masalah yang samar dan belum jelas. Kemudian pertanyaannya, jelaskan fungsi spesifik dari tafsir. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang fungsi spesifik dari tafsir, kita harus tahu dulu apa itu tafsir. Nah, tafsir itu apa? Tafsir itu adalah cabang ilmu yang mempelajari makna, maksud, dan konteks dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, tafsir ini adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan isi Al-Quran secara lebih mendalam. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang arti dan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang masih sulit dipahami atau masih samar, sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengenai makna dan pesan yang disampaikan atau yang terkandung di dalam Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. Nah, itu teman-teman merupakan pengertian singkat terkait tafsir. Nah, kemudian apa fungsi spesifik dari tafsir? Nah, fungsi spesifik dari tafsir itu di sini ada beberapa fungsi ya teman-teman. Namun saya jelaskan satu persatu. Nah, fungsi yang pertama sebagai penjelasan makna ayat. Tafsir itu memberikan penjelasan mengenai makna ayat-ayat Al-Quran yang mungkin jelas, yang mungkin tidak jelas dan ambigu, dengan memahami konteks sejarah, linguistik, dan budaya atau latar belakang dan konteks saat ayat tersebut diturunkan, atau membantu menguraikan makna yang sebenarnya dari ayat tersebut. Nah, jadi yang pertama itu sebagai penjelasan dari ayat yang masih sulit dipahami. Kemudian fungsi spesifik dari tafsir yang kedua yaitu untuk menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Jadi banyak gitu ya ayat dalam Al-Quran yang diturunkan dalam konteks peristiwa tertentu. Tafsir itu mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang sejarah dan peristiwa yang menjadi alasan turunnya ayat tersebut, sehingga pembaca dapat memahami konteks ayat dengan lebih baik. Kemudian fungsi yang ketiga untuk mengklarifikasi hukum-hukum syariah. Jadi tafsir itu membantu menjelaskan hukum-hukum syariah yang terkandung di dalam Al-Quran. Tafsir itu membantu kita untuk memahami aturan atau hukum yang diajarkan di dalam Al-Quran, seperti bagaimana beribadah atau berhubungan dengan sesama manusia, atau yang disebut sebagai muamalah atau cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu fungsi tafsir yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebagai penjelasan bahasa dan tata bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab yang kaya akan makna dan nuansa linguistik. Jadi tafsir itu membantu menjelaskan kata-kata dan tata bahasa Arab yang digunakan sehingga kita bisa lebih mengerti maksud dari ayat tersebut atau kata tersebut. Nah, kemudian yang kelima, fungsi tafsir yaitu menyediakan panduan spiritual dan moral. Nah, tafsir itu memberikan panduan spiritual dan moral
berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ia membantu umat Islam memahami nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan di dalam Al-Quran dan bagaimana seharusnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian fungsi tafsir yang keenam adalah sebagai klarifikasi terhadap penafsiran yang salah. Jadi, tafsir itu juga berfungsi untuk mengoreksi kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi, para mufassir atau ahli tafsir memberikan penjelasan yang lebih tepat dan mengkontekstualkan ayat-ayat untuk mencegah penyalahgunaan atau penyalahartian. Kemudian selanjutnya fungsi tafsir yaitu untuk menjaga keautentikan Al-Quran atau menjaga keaslian Al-Quran. Dengan adanya tafsir, maka keautentikan makna dan pesan Al-Quran dapat dijaga. Tafsir memberikan referensi yang dapat dipercaya dan diakui oleh umat Islam, sehingga menjaga pemahaman yang konsisten dan autentik terhadap kitab suci ini. Nah, kemudian fungsi tafsir yang ke-8 yaitu untuk menghubungkan ayat-ayat dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan modern. Nah, tafsir itu juga berperan dalam menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman sekarang dan kehidupan modern. Tafsir kontemporer itu berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam konteks pengetahuan dan realitas saat ini, sehingga relevansinya atau kaitannya tetap terjaga gitu. Nah, kemudian soal selanjutnya. Nah, soal yang kedua, apakah Al-Quran dan Al-Hadis itu mengandung panduan mengenai pentingnya evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh para guru terhadap murid-muridnya? Maka jelaskan mengapa hal ini penting dibahas di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, jawabannya, Al-Quran dan hadis itu memang tidak secara eksplisit atau jelas dalam menyebutkan tentang evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh para guru terhadap muridnya. Namun, prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pendidikan, pembelajaran, dan penilaian kinerja itu ada di dalam ajaran Islam. Nah, di sini prinsip pendidikan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menggarisbawahi pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa ayat yang mendukung pentingnya pendidikan dan pembelajaran. Antara lain ayat yang pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat ini itu menekankan atau memerintahkan untuk membaca dan belajar, sehingga di sini sudah menunjukkan bahwasanya pengetahuan ilmu pengetahuan itu sangat penting seperti itu. Nah, kemudian juga ada surah Az-Zumar ayat 9. Nah, di sini artinya katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, jadi dua ayat tersebut ada kaitannya dengan prinsip pendidikan dan mendukung pentingnya pengetahuan dan pembelajaran. Kemudian di sini juga ada ayat Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang prinsip evaluasi dan akuntabilitas atau yang berkaitan dengan prinsip evaluasi. Nah, di dalam Islam itu ada konsep hisab atau perhitungan yang menekankan pentingnya evaluasi dan pendidikan. Ini bisa dihubungkan dengan pentingnya evaluasi dalam pendidikan. Nah, ayat yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa setiap individu akan dievaluasi sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Kemudian juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Nah, ayat ini menekankan bahwasanya guru itu sebagai pemimpin dan pemimpin di dalam kelas juga harus bertanggung jawab terhadap perkembangan muridnya. Nah, itu merupakan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan atau prinsip-prinsip di dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, mengapa penting untuk dibahas dalam kitab suci Al-Quran? Alasan yang pertama, karena pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran yang berkelanjutan dan evaluasi yang konsisten itu dapat membantu memastikan bahwa ilmu yang diberikan dipahami dan diaplikasikan. Bahwa ilmu yang sudah diberikan oleh guru itu harus diaplikasikan, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu alasannya karena akuntabilitas dan tanggung jawab. Jadi, evaluasi itu mengajarkan murid-murid untuk bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukannya dan mendorong guru untuk memberikan pengajaran yang terbaik kepada muridnya dalam mendidik muridnya. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, kemudian mengapa penting untuk dibahas? Alasan yang ketiga sebagai pengembangan karakter dan kepribadian. Dengan evaluasi yang baik, maka guru dapat membantu untuk mengarahkan dan membimbing murid tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam pengembangan karakter dan kepribadian siswanya atau peserta didiknya. Jadi, meskipun Al-Quran itu tidak membahas secara eksplisit atau secara jelas atau secara spesifik, namun di dalam Al-Quran itu menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya untuk membangun betapa pentingnya evaluasi dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Soal yang ketiga, bagaimana pandangan para mufasir tentang berbagai tujuan pendidikan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini terdapat gitu ya ayat dan hadis yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Di antaranya yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 207 dan juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah itu menekankan bahwasanya tujuan pendidikan itu untuk mencari ridho Allah. Kemudian di dalam Quran surah Ali Imran juga dijelaskan bahwasanya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 juga dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan adalah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian juga di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan untuk beribadah kepada Allah. Dan juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 juga dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan adalah sebagai khalifah di muka bumi atau untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Nah, di sini para mufasir atau ahli tafsir itu memberikan pandangan mendalam tentang tujuan pendidikan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka itu menggambarkan bahwasanya tujuan pendidikan di dalam Islam itu mencakup beberapa aspek di dalam kehidupan. Namun fokus pada pengembangan individu secara menyeluruh atau komprehensif dalam segi spiritualnya, kemudian intelektual, moral, dan sosialnya. Nah, di sini pandangan para mufasir yang pertama yaitu sebagai pengembangan spiritual dan ketakwaan. Jadi
Jadi di sini para mufasir itu menekankan bahwa tujuan utama pendidikan di dalam Islam itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan. Jadi pendidikan itu dianggap sebagai sarana untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tujuan akhir mendapatkan keridhaan Allah. Nah, di sini juga ada ayat dan hadis yang berkaitan dengan pandangan para mufasir. Nah, di sini yang pertama yaitu di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian juga menurut hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang kedua yaitu menurut hadis riwayat Muslim yang mana di sini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, yang kedua pandangan mufasir sebagai pengembangan intelektual. Jadi para mufasir itu juga menekankan bahwasanya pentingnya mengembangkan kemampuan intelektual itu untuk memahami ciptaan Allah dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Mereka mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, merenung dan juga belajar sesuai dengan bagian dari beribadah kepada Allah. Nah, di sini ayat dan hadis yang berkaitan yaitu di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang mana artinya katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kemudian di sini pandangan mufasir yang ketiga sebagai pengembangan akhlak dan moral. Jadi, para mufasir itu menegaskan bahwasanya pendidikan itu harus mencakup pengembangan akhlak dan moral yang baik. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk karakter individu yang mulia dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadis dan ayat yang berkaitan yaitu di dalam Quran surah Al-Ahzab juga disebutkan bahwasanya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, kemudian juga di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwasanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kemudian pandangan para mufasir selanjutnya yaitu bahwasanya menekankan. Jadi para mufasir itu menekankan pentingnya pendidikan dan dalam membentuk individu yang memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Jadi pendidikan itu harus mempersiapkan seseorang untuk berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan peran atau tanggung jawab sosialnya dengan baik, kemudian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, ayat dan hadis yang berkaitan dengan pandangan mufasir ini yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, kemudian menurut pandangan mufasir berikutnya yaitu di sini para mufasir itu memberikan pandangan bahwasanya pentingnya pendidikan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan praktis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahwasanya evaluasi itu sebagai pengembangan keterampilan dan juga pengetahuan praktis. Ini termasuk keterampilan terkait dengan pekerjaan, teknologi, dan ilmu pengetahuan alam yang dapat meningkatkan kualitas hidup individu maupun kehidupan masyarakat. Nah, ayat dan hadis yang berkaitan dengan pandangan mufasir ini yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 5 yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui
riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali itu menjadi sedekah baginya. Nah, jadi di sini pandangan para mufasir itu memahami bahwasanya pendidikan di dalam Islam sebagai proses komprehensif yang mencakup pengembangan spiritual, intelektual, moral, kemudian sosial dan juga pengembangan keterampilan praktis. Nah, di sini pendidikan itu bertujuan untuk apa? Untuk membentuk individu yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan juga bertanggung jawab sosial dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat. Nah, prinsip-prinsip ini diambil di dalam uh, ajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang memberikan panduan holistik atau secara menyeluruh tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan seorang muslim. Nah, teman-teman, soal yang keempat, di sini sebutkan model pendidikan akhlak yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, model pendidikan akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ini mencakup seluruh aspek yang kehidupan dan memberikan panduan kepada umat Islam secara menyeluruh untuk dapat berperilaku baik dan berakhlak mulia. Model ini tidak hanya berlaku dalam hubungan sesama manusia saja, tetapi juga dalam berhubungan sesama manusia dengan Tuhan dan juga dengan alam sekitarnya. Nah, model pendidikan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Yang pertama itu kejujuran. Nah, di sini Al-Quran itu menjelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang menekankan bahwasanya pentingnya bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan benar. Ini menunjukkan bahwasanya dalam segala situasi apapun seorang muslim harus menjaga kejujuran dan kebenaran dalam ucapannya. Dalam hadis juga dijelaskan, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud juga dijelaskan bahwasanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan juga akan membawa dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi Rasulullah SAW itu menekankan kejujuran, menekankan kita harus berpegang teguh pada kejujuran. Seseorang yang jujur akan selalu berada di jalan yang benar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, metode akhlak kesabaran. Jadi di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya Allah akan menjanjikan bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46. Ini artinya bahwa kesabaran itu adalah salah satu kunci, adalah salah satu sifat yang dihargai di dalam Islam. Dan orang yang sabar itu akan mendapatkan bantuan atau dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain di dalam Al-Qur'an dijelaskan, di sini juga di dalam hadis dijelaskan, yaitu hadis dari Abu Yahya Suhaibin bin Sinan. Beliau menyebutkan bahwasanya urusan seorang mukmin itu selalu baik karena kesabarannya dalam menghadapi berbagai situasi maupun masalah. Rasulullah SAW di sini mengajarkan bahwasanya kesabaran akan membawa kepada keberkahan dan kebaikan di dalam hidup. Kemudian yang ketiga ada tawadhu atau rendah hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 juga menggambarkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang berjalan di bumi dan dengan sikap yang rendah hati, tawadhu kepada Allah, maka ini merupakan salah satu ciri dari seorang muslim yang baik. Nah, di dalam hadis pun dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah akan memerintahkan untuk bertawadhu sehingga tidak ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Ini mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan menghargai sesama di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 juga dijelaskan bahwasanya
Di sini pentingnya memelihara amanat dan janji. Tanggung jawab itu sangat penting. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip dasar di dalam Islam, di mana setiap individu harus menjaga kepercayaan di orang lain yang sudah mempercayai dirinya, harus memberikan eh, harus memenuhi amanah yang sudah diberikan dengan menepati janji yang sudah diamanahi. Kemudian juga di dalam hadis dijelaskan, yaitu dari hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah di sini menjelaskan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan kapasitasnya masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi manusia itu juga bahwa setiap manusia itu merupakan pemimpin. Nah, setiap perbuatannya kelak akan mendapatkan pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban di dalam akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya gitu ya tanggung jawab pribadi dalam setiap aspek kehidupan. Nah, kemudian yang berikutnya, kedermawanan. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 juga mengajak untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana yang telah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kedermawanan itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, gitu ya. Nah, dan juga kemudian selanjutnya bersikap adil. Nah, di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 itu mengajarkan bahwasanya keadilan dan kebajikan itu merupakan hal yang sangat penting. Allah memerintahkan umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala urusan, dalam segala perbuatan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam berhubungan di masyarakat atau di kehidupan sosial. Nah, di dalam hadis pun juga dijelaskan, hadis riwayat Muslim, yang mana di sini menggambarkan bahwa orang yang berperilaku adil akan berada di tempat yang mulia di sisi Allah. Ini sudah menunjukkan bahwasanya keadilan adalah nilai yang sangat dihargai di dalam Islam dan mendapatkan balasan yang sangat besar di akhirat. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan pengampunan. Nah, di sini di dalam Al-Quran gitu ya, Quran surah Ali Imran ayat 159 menunjukkan betapa pentingnya bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersikap lemah lembut dan baik terhadap umatnya sehingga mereka tidak menjauh darinya. Di sini ayat ini menekankan bahwasanya sangat penting untuk bersikap baik dan berlemah lembut terhadap sesama manusia gitu ya. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan, hadis dari Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwasanya siapa yang tidak mengasihi maka ia juga tidak dikasihi. Ini mengajarkan bahwasanya kasih sayang dan pengampunan itu merupakan inti dari hubungan antar manusia di dalam Islam. Nah, jadi model pendidikan akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah komprehensif atau menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi melalui ajaran di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Rasulullah SAW itu memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang muslim harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani sifat-sifat kejujuran, kesabaran, tawaduk, tanggung jawab, kedermawanan, keadilan, serta kasih sayang dan pengampunan. Umat Islam diharapkan dapat membangun masyarakat yang harmonis dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian soal yang nomor 5. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang bisa menginspirasi pengembangan sains dan era teknologi di era globalisasi saat ini. Sebutkan gitu ya beberapa ayat dan hadis tersebut. Namun demikian, mengapa umat Islam tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi? Nah, di sini
ada beberapa ayat Al-Quran yang menginspirasi pengembangan sains dan teknologi. Yang pertama, di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang mana ayat ini merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dengan membaca itu merupakan langkah awal dalam proses mencari ilmu. Ayat ini merupakan proses mencari pengetahuan dan memahami ciptaan Allah. Penciptaan manusia dari segumpal darah mengisyaratkan pentingnya ilmu biologi dan juga kedokteran. Jadi ayat ini tuh menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia melalui kalam atau pena yang menunjukkan pentingnya menulis dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Ayat ini menekankan bahwasanya pencarian ilmu pengetahuan adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua di dalam Quran surah Yunus ayat 101. Ayat ini mengajak manusia untuk memperhatikan dan mengamati apa yang ada di langit, kemudian yang di bumi. Ini mendorong eksplisit. Ini merupakan dorongan eksplisit untuk melakukan observasi dan juga penelitian ilmiah terhadap alam semesta. Dengan mengamati fenomena alam, kemudian juga mencari penjelasan ilmiah untuk kejadian-kejadian yang ada di langit dan juga di bumi. Nah, ini merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Jadi, ayat ini itu memotivasi umat Islam untuk tidak hanya menerima pengetahuan yang ada, tetapi juga mengeksplorasi atau menggali dan menemukan hal-hal yang baru melalui penelitian dan observasi. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di dalam Quran ini menunjukkan bahwasanya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwasanya Islam memuliakan dan menghargai gitu ya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan. Jadi di sini itu Allah tentu akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Seperti itu. Karena ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Nah, di sini ada beberapa hadis yang menginspirasi pengembangan sains dan teknologi. Salah satunya yaitu hadis riwayat Muslim, yang mana hadis ini menegaskan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim tanpa membedakan gender atau status sosial. Ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak membatasi akses pendidikan dan pengetahuan hanya kepada kelompok tertentu saja. Kewajiban ini mencakup semua jenis ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi. Oleh karena itu, hadis ini mendorong setiap individu muslim untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, mengapa umat Islam tertinggal dalam perkembangan sains dan teknologi? Nah, mengapa alasannya? Karena mungkin yang pertama, kurangnya investasi dalam pendidikan. Banyak gitu ya, negara mayoritas muslim itu kurang berinvestasi dalam pendidikan, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Investasi ini minim sehingga menyebabkan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, kemudian keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan, dan juga rendahnya kualitas pengajaran. Tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit bagi institusi pendidikan di negara-negara tersebut untuk bersaing dengan institusi dari negara-negara lain yang lebih maju. Kemudian juga yang kedua mungkin karena ketergantungan pada pengetahuan tradisional. Ada beberapa komunitas muslim yang mungkin masih sangat bergantung pada pengetahuan tradisional atau kurang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di zaman sekarang atau modern. Ada pandangan bahwasanya ilmu agama dan ilmu umum itu harus dipisahkan secara kaku. Nah, hal ini
terhambat gitu ya, integrasi ilmu pengetahuan yang secara menyeluruh, yang lebih holistik. Hal ini ketergantungan ini tuh menyebabkan keterlambatan dalam mengadopsi metode dan juga teknologi baru yang penting untuk kemajuan. Kemudian selanjutnya kurangnya dukungan dari pemerintah. Nah, kemudian banyak pemerintah yang di negara-negara mayoritas muslim tidak memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk kebijakan, dana, kemudian infrastruktur untuk penelitian dan juga pengembangan. Beberapa negara yang mengalami konflik internal, ketidakstabilan politik dan korupsi itu bisa menghambat perkembangan sektor pendidikan dan juga teknologi. Tanpa kebijakan yang mendukung, maka sulit bagi ilmuwan dan juga peneliti untuk melakukan pekerjaan mereka dengan efektif. Kemudian di sini juga kurangnya kolaborasi internasional. Umat Islam seringkali kurang berkolaborasi dengan ilmuwan dan institusi internasional. Nah, padahal kolaborasi ini sangat penting untuk berbagai pengetahuan, sumber daya, dan juga teknologi. Tanpa kolaborasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi terisolasi dan terbatas pada wilayah tertentu sehingga itu bisa menghambat kemajuan yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya, pandangan terhadap sains dan teknologi. Ada begitu ya beberapa masyarakat muslim mungkin masih memiliki pandangan bahwasanya sains dan teknologi itu bukanlah prioritas atau bahkan dianggap sebagai bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ini merupakan salah satu faktor gitu ya penghambat utama dalam perkembangan sains dan teknologi. Padahal Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan dalam mengembangkan pengetahuan, merubah pandangan ini dan integritas nilai-nilai agama dengan sains dan teknologi bisa menjadi langkah penting untuk memajukan perkembangan ilmiah di kalangan umat Islam. Nah, jadi itu merupakan beberapa alasan mengapa umat Islam itu seringkali tertinggal dalam sains. Nah, Islam sebenarnya sangat mendukung gitu ya mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun di sini ada beberapa faktor seperti minimnya dukungan dari pemerintah, kurangnya investasi dalam pendidikan, ketergantungan pada pengetahuan tradisional, kurangnya kolaborasi internasional, yang menyebabkan umat Islam itu tertinggal, terisolasi dalam perkembangan sains dan teknologi. Upaya dari pemerintah, masyarakat, dan juga individu itu sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menjadi sains dan teknologi sebagai prioritas utama demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat atau sosial. Berikutnya, soal yang terakhir yaitu apakah benar bahwa masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik itu semuanya tercakup dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Kalau benar, sebutkan dalil yang membahasnya dan jelaskan mengapa dalil tersebut penting untuk dibahas. Nah, yang pertama, di sini memang benar gitu ya bahwasanya masalah yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik itu semuanya tercakup di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang pertama di dalam pendidikan sosial, yaitu dalilnya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip kerjasama sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan sosial, ayat ini menekankan gitu ya pentingnya saling membantu dalam melakukan kebajikan dan menghindari perbuatan dosa. Pendidikan sosial di dalam Islam mengutamakan pengajaran etika dan moralitas sehingga setiap individu itu dapat berkontribusi positif dalam komunitasnya. Ini berarti bahwasanya tindakan dan interaksi kita dengan orang lain harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan dan juga ketakwaan yang dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga berakhlak mulia. Nah, yang kedua, pendidikan ekonomi. Di sini dalil yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi yaitu terdapat di dalam Quran surah
surah Al-Baqarah ayat 275, yang mana artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini memberikan panduan dasar tentang bagaimana sistem ekonomi dalam Islam itu harus dijalankan. Halal dalam jual beli menandakan bahwasanya aktivitas perdagangan adalah sah selama dilakukan secara adil dan jujur. Sebaliknya, riba atau bunga berlebih diharamkan karena dianggap eksploitatif atau merugikan pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Jadi, pendidikan ekonomi dalam Islam itu mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam semua transaksi ekonomi. Jadi, hal ini penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan menghindari ketidakadilan yang merusak tatanan sosial. Kemudian selanjutnya dalam pendidikan budaya. Di sini dalil yang berkaitan yaitu di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana ayat ini menyoroti atau menekankan pentingnya keberagaman dan penghormatan terhadap budaya yang berbeda. Dalam konteks pendidikan budaya, Islam itu mengajarkan bahwa keberagaman adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan juga dihargai. Meskipun di Indonesia ini kita terdapat perbedaan suku, bangsa, dan budaya, semua manusia itu sama di mata Allah dengan takwa sebagai ukuran utama kemuliaannya. Jadi, pendidikan budaya di dalam Islam itu mendorong pengertian, menghargai perbedaan, dan juga mendorong persatuan melalui ketakwaan. Hal ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang toleransi atau menghargai atau harmonis dan juga bersatu dalam keberagaman. Jadi di sini itu penekanan terhadap toleransi yang berbeda agama, suku, budaya maupun bahasa. Kemudian di dalam pendidikan politik, yang mana dalilnya terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini memberikan prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik dan pemerintahan Islam. Amanat atau kepercayaan berarti bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu harus disampaikan kepada yang berhak, dan keputusan yang dibuat itu harus didasarkan pada keadilan. Dalam pendidikan politik, hal ini mengajarkan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan juga keadilan dalam kepemimpinan juga dan pemerintahan. Sistem politik yang adil dan bertanggung jawab diperlukan untuk memastikan bahwasanya kepemimpinan semua anggota masyarakat itu dilindungi dan dihormati. Ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang merupakan fondasi dari sistem politik yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, dalil-dalil yang di atas merupakan hal yang sangat penting karena memberikan panduan gitu ya secara menyeluruh dan komprehensif bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia. Dengan demikian, mereka menyediakan kerangka kerja yang holistik yang mencakup semua aspek kehidupan dari interaksi sosial hingga ekonomi, budaya, dan politik. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, berakhlak sesuai dengan prinsip dalam Islam. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau dalam jawaban yang sudah saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu dalam penyampaian informasi atau dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.